ikut Tuhan itu ada duri, mahkota duri kadang-kadang. Ada cambuk, ada paku. Ada kayu salib yang harus kita pikul. Belum lagi kadang-kadang memang kita sendiri masih belajar dari kesalahan. Tidak semuanya melulu salib sih, saya ngerti. Kadang-kadang kita juga masih belajar untuk mengenal kehendak Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang kita membuat keputusan-keputusan yang tidak terlalu strategis dan sebagainya. Bisa jadi begitu. Tetapi intinya waktu saya baca ini, bangsa Israel kali ini gak salah apa-apa. Mereka mau menyembah Tuhan, malah justru jadi susah. Jadi ada hari-hari yang memang tidak mudah dalam hidup kita. Musim silih berganti, ada saat-saat di mana hidup lebih sulit, juga karena engkau Kristen, karena saya dan Anda dan saya adalah orang Kristen. Shalom dan salam damai sejahtera untuk keluarga Saat Teduh Bersama. Apapun musim kehidupanmu dan tantangan apapun di depan, percayalah ada Tuhan. Dan hari ini adalah harinya Tuhan untuk kita semuanya. Di setiap musim hidup kami, kasih karunia-Mu cukup untuk kami hadapi. Apapun yang ada di depan, kami tahu siapa di dalam kami. Kota ini berkubu. Kubu itu adalah gunung batu, yaitu Yesus. Ku persembahkan ya Tuhan Yesus waktu ini agar Tuhan beracara dengan umatnya keluarga Saat Teduh. Dan ku taruh dengan iman setiap kehidupan di dalam tangan-Mu. Berbicara, bersabda, dan biarkan hari ini Tuhan kekuatan yang datangnya dari tempat maha tinggi dan pewahyuan. Kami percaya Tuhan berikan sehingga Tuhan turun tangan menolong setiap umatnya di dalam pergumulan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu mau menyampaikan isi hati-Mu. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mau sampaikan firman yang akan mengentaskan hati keluarga Saat Teduh dari kegelisahan, kekhawatiran, juga yang dihimpit ketakutan. Tapi ada satu good news, tidak sabar saya bagikan, yaitu beberapa hari ke depan akan ada Saat Teduh Bersama on-site di Kota Kupang. Taping dengan live audience ya. Dan ini di sebuah stadion besar, bisa puluhan ribu orang. Ayo berbondong-bondong ke sana, apalagi yang di dalam kota. Keluarga Saat Teduh Bersama, ini waktunya kita berjumpa muka dengan muka di dalam hadirat Allah. Hari Jumatnya 7 Agustus itu nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Lalu habis itu keesokan hari Sabtu akan dilanjut dengan kebaktian kebangunan rohani anak-anak muda di stadion yang sama. Dengan tema anak panah di tangannya. Saya percaya setiap orang yang datang, muda-mudi itu akan diluncurkan dari situ dengan urapan. Lalu hari Minggunya saya akan berkhotbah beberapa kali ibadah di GMS Kupang. Mari kita sama-sama hari ini belajar tentang kasih karunia saat hidup semakin berat. Isi ada satu kasih karunia yang selalu Tuhan berikan di setiap musim kehidupan. Dan kasih karunia-Nya itu cukup. Jadi nggak cukup kalau kita memilih untuk khawatir atau memilih untuk takut, apalagi meragukan Tuhan. Itu akan istilahnya kasih karunia itu terkorupsi di dalam diri kita. Tapi kalau kita memilih untuk percaya, berserah dan melakukan bagian kecil kita, kasih karunia itu hanya bisa semakin bertambah, tidak bisa berkurang ya. Dan saya ajak kita untuk melihat di kitab Keluaran pasal 5 ayat 4 sampai 13. Dan sebelum saya baca ayat-ayat ini, saya hanya mau dorong hati yang lemah, bertahanlah sebab Tuhan itu ada di hari-hari buruk kita. Siapa bilang hari-hari kita itu hanya semuanya baik? Ada saat-saat yang susah di dalam hidup ini. Tapi justru di saat itulah bukannya kita perlu Tuhan, justru disitulah kita sadar untung kita punya Tuhan Yesus. Keluaran 5 ayat 4 sampai 13 ini adalah soal tentang kejadian di Mesir. Waktu itu Musa menghadap Firaun. Tapi justru kok malahan bangsa Israel semakin ditindas. Bukannya langsung lepas. Itu rondenya panjang. Tulah aja 10. Ini belum masuk ke tulah-tulah itu. Ini masih dalam bentuk negosiasi, tawar-menawar. Masih dalam stage atau di ronde-ronde awal. Tapi
hasilnya mengecewakan. Bangsa Israel makin ditindas. Mari kita sekarang lihat di balik itu apa yang Allah sedang kerjakan. Ayat 4, tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami pada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang ini bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Sampai ayat 8 dulu, saya jelaskan. Coba pahami konteksnya. Musa dan Harun berkata, let God's people go. Biarkan umat Tuhan pergi menyembahnya. Bukannya justru dikabulkan, malah jadikan bulan-bulanan gara-gara Musa Harun waktu itu menghadap, justru dibully lebih. Justru lebih lagi dibully oleh Firaun ini. Ayat 4 kembali saya baca, tetapi Raja Mesir, yaitu Firaun, berkata kepada mereka, yaitu Musa dan Harun, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Setan punya pekerjaan untukmu, namanya stres, kegelisahan, depresi, itu pekerjaan setan. Dan kalau kita mengerjakan itu, kita akan mati pelan-pelan. Pekerjaan setan itu nggak kelihatan, tapi dia memperbudak hati orang yang lemah iman. Lalu ketika Musa dan Harun hendak membebaskan bangsa Israel, dimarahi. Buat apa kamu bawa-bawa bangsa ini? Mereka sedang melakukan pekerjaannya. Aku yang kasih pekerjaan itu. Kenapa kamu memberontak? Firaun itu gitu ya. Kalau bangsa Israel mau diperbudak, Firaun nggak apa-apa. Tapi sekali mereka mau merdeka, wah Firaun cari perkara. Pergilah melakukan pekerjaanmu, ayo go back to your work. Kembali lagi ke bondage atau kembali ke ikatan setan. Ya. Jangan apa-apa macam-macam pikirannya mau nyembah Tuhan, mau percaya Tuhan, ya, mau hidup dalam firman. Udah nggak usah gitu, nggak usah mimpi-mimpi di siang bolong, gitu ya. Lagi kata Firaun ayat 5, lihat sekarang terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masa kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Ini mungkin slip of the tongue ya. Mungkin dia itu nggak sengaja, kadang-kadang kalau orang banyak bicara itu bisa salah ngomong ya. Malah justru bocorkan rahasia sendiri, bocor halus. Tapi saya rasa mungkin juga Firaunnya lagi, selain emosi dia bisa tidak jaga kata-kata, tetapi mungkin dia memang pada titik ini sudah tidak pakai tanding aling-aling, dia beritahu apa adanya. Emang mau apa? Emang yang pekerjaan yang kuberikan pada mereka, yang mereka emban, yang kutaruh atas bawah mereka itu memangnya kerja paksa, kerja rodi. Jadi Firaun ini sudah sungguh-sungguh vulgar ya. Memang, aku memperbudak mereka. Aku kasih mereka pekerjaan kasar. Jadi ada satu titik setan tidak akan pakai kedok lagi. Biasanya kita itu merasa gimana ditekan segalanya, tapi ada waktunya ketika nampak kelihatan siapa di balik semuanya ini. Setan tidak akan lagi pura-pura, dia tidak akan lagi tampil sebagai malaikat terang. Dia akan terang-terangan mengakui bahwa ini adalah pekerjaannya dalam hidupmu. Tapi masalahnya tidak semua orang sekarang menyadari setan sedang bekerja di dalam hidupnya. Dan setan juga belum buka kedoknya. Dibutuhkan seperti ini firman yang bekerja seperti katana atau seperti pisau operasi yang tajam bisa membedakan antara sumsum dan tulang, sumsum dan sendi. Untuk kita mengerti, oh ternyata ya yang aku rasakan itu namanya demonic oppression atau itu disebut sebagai bukan kesurupan ya, kesurupan itu possession, itu sudah dikuasai total, tetapi Anda ditekan oleh setan seperti orang kalau tidur itu ditindih gitu loh, nggak bisa ngomong Yesus. Tapi ini bukan lagi dalam kondisi tidur, tapi kondisi sadar. Anda tertekan. Apapun itu juga ingat ya, bukan masalahmu yang menekanmu, karena kita sedang mengalami peperangan terhadap roh jahat, melawan roh jahat di udara.
Kita harus menyadari, karena itu justru di masa-masa hidup terasa semakin berat itu, kita harus makin berdoa, makin mendekat kepada Tuhan. Ayat 6, pada hari itu juga Firaun memerintahkan pada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Coba kita lihat sekarang operasi, bagaimana caranya Firaun beroperasi untuk kita mengerti watak setan. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Jerami itu bahan batu bata. Jerami itu adalah bahan asid ya. Asid itu apa ya? Asam. Bahan asam untuk membuat, untuk jadi jerami, hingga jadi batu bata, itu perlu bahan dasar ini. Jadi ya batu bata ya jerami. Jerami kalau diolah ya batu bata. Jadi Firaun bilang, kamu nggak boleh lagi kasih jerami. Oh berarti nggak usah buat batu bata dong? Oh enggak. Tetap setorannya. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka. Dan jangan dikurangi, jangan mengurangi. Karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Jadi ternyata yang di Firaun benci bukan bangsa Israel. Yang dibenci oleh Firaun adalah penyembahan Israel terhadap Tuhan. Jadi memang kadang-kadang gara-gara kita itu taat dan setia pada Tuhan Yesus, hidup jadi susah. Jadi itu fakta. Ini mungkin bukanlah suatu pesan yang populer. Jadi life could become harder because you are Jesus follower. Hidup memang bisa jadi lebih sulit, lebih sukar karena kita pengikut Kristus. Nah sekarang pertanyaannya, mau mudah, ya jadilah temannya setan. Tapi pada akhirnya kehilangan nyawa sekalipun kita memperoleh seluruh dunia. Atau kita ikut Tuhan, kadang-kadang nggak selalu sih, kadang-kadang sulit, kadang-kadang sukar, kadang-kadang susah. Gara-gara kita pengikut Kristus itulah seseorang dianiaya, dia dikucilkan, pintu ditutup dan tidak bisa menghalalkan segala cara. Masih mau nggak ikut Tuhan? Ini yang saya sebut sebagai hari-hari buruk gara-gara taat pada Tuhan. Itu ada hari-hari seperti ini. Jadi jangan heran dulu. Perlengkapi dirimu dengan sebuah mindset atau cara berpikir yang benar. Bahwa memang ada hari-hari yang berat saat kita mengiring Tuhan kan. Karena kalau Anda lihat, misalnya kalau kita baca di kitab Injil cerita tentang penyaliban Yesus Kristus. Bahkan ada satu orang yang against his will, dia tidak mau di situ, dia tertangkap, dia berada di tempat yang salah, tanda kutip, yang salah, apes-apesnya orang, pas dia lewat ini, orang ini dari Kirene, dari benua Afrika, dia kebetulan berziarah ke Israel, tertangkap basah, dia lagi lewat, ditangkap tuh sama tentara penjajah, yaitu orang-orang Itali. Suruh angkatin tuh, suruh pikulin salibnya Yesus itu. Orang bilang dia bad luck. Tapi justru tahukah Anda, orang tersebut adalah ayahnya bapak gereja, Alexander dan Rufus. Anak-anaknya nanti dipilih sama Tuhan, sama Bapa, dan menjadi orang-orang besar, menjadi salah satu fondasi gereja-gereja mula-mula. Ya itulah blessing in disguise, berkata selubung. Namanya pahit manisnya ada. Ikut Tuhan itu ada duri, mahkota duri kadang-kadang. Ada cambuk, ada paku. Ada kayu salib yang harus kita pikul. Belum lagi kadang-kadang memang kita sendiri masih belajar dari kesalahan. Tidak semuanya melulu salib sih, saya ngerti. Kadang-kadang kita juga masih belajar untuk mengenal kehendak Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang kita membuat keputusan-keputusan yang tidak terlalu strategis dan sebagainya. Bisa jadi begitu. Tetapi intinya, waktu saya baca ini, bangsa Israel kali ini gak salah apa-apa. Mereka mau menyembah Tuhan, malah justru jadi susah. Jadi ada hari-hari yang memang tidak mudah dalam hidup kita. Musim silih berganti, ada saat-saat di mana hidup lebih sulit, juga karena engkau Kristen, karena saya dan Anda dan saya adalah orang Kristen. Jangan kendor setelah itu kerajinanmu. Jangan mundur imanmu. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa juga dengan diri sendiri. Belajar untuk menggandeng Tuhan di setiap musim kehidupan. Kasih karunia-Nya cukup untuk kita
untuk menopang kita di saat-saat hidup semakin berat. Maka para pengerah bangsa itu, ayat 9, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat pada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan Musa. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Ayat 9 sampai 11. Coba kita lihat, kita simak, kita bedah kata demi kata, kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut seorang Firaun. Dari sini kita tahu intention atau maksud hati si jahat. Di musim-musim hidup ketika kita merasa semakin berat, kita harus ngerti dulu. Mari kita bicara negatifnya dulu. Bukan maksud hati Allah. Kita akan segera ke sana, tapi kita harus ngerti dulu maksud hati musuh. Coba lihat ya, Firaun ngomong apa? Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Memang sudah menjadi keinginan dan menjadi nafsu setan untuk membuat hidupmu dan hidupku lebih berat. Sehingga mereka terikat pada pekerjaannya. Hal berikutnya, setan ingin kita terikat pikirannya. Jadi bukan hanya hidupnya lebih berat, Tuhan dia mau membuat kita itu secara lahir batin hancur di dalam. Dia mau kita itu hidup hatinya terikat pada dunia, terikat pada semua spirit roh-roh dunia yang lemah, terikat pada kekecewaan, kepahitan, terikat pada sesuatu yang negatif, terikat pada kecanduan, pokoknya terikat. Dia nggak mau kita jadi orang yang bebas, nggak mau jadi orang yang merdeka, nggak mau jadi orang yang bisa berdoa, bisa menyembah. Dia nggak mau kita ngalami Tuhan. Dan sebenarnya setan ini sedang berada di sebuah peperangan yang jelas-jelas dia sudah kalah. Kalau kita tetap percaya sama Tuhan, cepat lambat, tidak bisa selama-lamanya dia itu bercokol di sana. Tunduklah kepada Allah, Yakobus 4 katakan, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita terus tunduk dan terus lawan, hanya ada satu jalan di depan. Dia akan lari daripadamu. Kata ia akan lari daripadamu, ia akan berangsur-angsur pergi. Kalau bukan lari terbirit-birit. Ya, paling tidak dia akan mulai pelan-pelan mundur, retreat, mundur sampai tidak kelihatan lagi ekornya si naga tua. Atau bisa jadi langsung seperti ular yang kena sentrong lampu di jalanan, langsung masuk ke dalam sawah. Langsung lenyap. Pokoknya Alkitab berkata kalau kau terus tunduk dan pakai otoritas firman untuk terus melawan, maka setan cepat atau lambat akan lari daripadamu. Jadi kita mengerti sekarang maksud hatinya setan adalah ia mau melalui musim yang berat di hidup kita, hati kita jadi terikat. Kita jadi nggak bisa doa, nggak bisa bersyukur, nggak bisa cari Tuhan. Dan kalau bisa disuruh buat bunuh diri sekalian gitu. Dia nggak hanya mau sampai titik mencuri, dia mau sampai ke level membinasakan. Sehingga mereka terikat pada pekerjaannya. Dan lihat ya, ini yang utama. Ini jackpotnya ini. Kalau kena ini sudah seperti orang-orang yang berjudi itu loh, berjudi mesin itu yang sudah gambarnya 3 langsung koinnya keluar semua. Ini yang setan mau, di atas segala-galanya. Di atas 1, 2 yang saya sebut tadi, ini yang paling wahid, ini yang paling utama. Dia berkata, sehingga mereka terikat pada pekerjaannya, saya ulang lagi ayat 9 ya, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat pada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Siapa yang disebut oleh Firaun perkataan dusta ini? Kata-kata Musa. Kata-kata Musa dari mana? Dari Tuhan. Berarti Firaun berkata gini loh, orang-orang ini harus diperberat nih pekerjaannya, supaya mereka jangan mempedulikan perkataan Tuhan. Setan itu kan jagonya. Ya, benar disebut salah, dibilang salah, salah dibilang benar. Dia paling pintar membengkokkan, memutarbalikkan. Bukankah senjata utamanya dia adalah tipu muslihat? Seperti orang sulapan itu loh, kelihatan padahal ada di tangannya. Dia yang utama itu ini. Dia berkata supaya bangsa Israel jangan mempedulikan perkataan dusta menurut Firaun. Kita tahu justru itu adalah perkataan benar. Itu adalah kebenaran karena yang dikatakan Musa adalah perkataan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Jadi ketika hidup semakin berat dan menekan kita, ini yang setan paling harapkan. Ini cita-citanya, yaitu sampai kita berkata, Tuhan, kau berbohong kepadaku. Wah, dia menang, sudah jackpot. Jackpot sudah, dia dapat. Kalau sampai kita meragukan firman Tuhan, atau lebih parah lagi, firman kita nggak akan ragu kalau kita nggak ragu. Kalau kita tidak ragu akan karakternya Tuhan, kita mulai meragukan karakternya Allah, moralitasnya dia. Kita seperti kalau sama manusia itu kita mulai ragukan orangnya. Kalau seseorang kita ragukan, perkataannya pun meragukan. Nggak ada sesuatu yang dia katakan yang kita percaya lagi. Atau perbuatannya pun segala sesuatu yang dia lakukan akan mencurigakan. Ya kan? Setan mau kita meragukan Tuhan. Bukankah ini sudah trik lama ya dari zamannya Taman Eden, Adam dan Hawa? Apa? Kata ular. Apa? Dia bilang sama Hawa. Tuhan bilang apa? Bilang begini? Enggak lah. Kamu nggak pernah mikir, dia ngomong gitu, Tuhan ngomong gitu, supaya kamu jangan jadi pintar, supaya kamu jangan melihat seperti Tuhan melihat. Sebab sampai kamu nanti makan ini, kamu akan maha tahu. Tuhan simpan yang terbaik dari kamu. He doesn't truly love you, dia nggak sungguh-sungguh mencintaimu. Dia basa-basi kalau ngomong I love you. Jangan pedulikan perkataan dusta. Mungkin ular bilang gitu sama Hawa, perkataanku ini yang benar. Coba kamu mikir, kamu jangan lugu dong, jangan naif dong. Hasutan, dia bolos, bicara terus. Hati-hati dengan itu. Setan yang menghasut. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah firman, kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu, ayat 10, ayat 11, pergilah kamu sendiri mengambil jerami. Kata-katanya pengerah bangsa itu, atau mandur-mandurnya Firaun itu justru profetik loh. Kadang-kadang dari mulut keledai keluar firman itu kepada Bileam. Nah, jadi coba Anda simak ayat 11. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami. Oke, jeraminya nggak disediakan ya. Di mana saja kamu dapat mendapatnya. Betul. Ketika sumber daya alami berhenti, disitulah satu-satunya tersisa adalah sumber daya supranatural. Di mana saja kamu mendapatnya, saya beritahu ya alamatnya, dari Tuhan. Justru ketika di hadapan itu sudah dihadang Laut Merah, nggak ada cara lain, Tuhan harus turun tangan ketika Musa angkat tangan. Laut harus membelah. Kenapa Tuhan tidak belah dari tadi? Atau kalau Tuhan belahnya agak telat, mereka sudah disembelih sama Firaun dan keretanya yang sudah ratusan kereta itu siap untuk menggelinding mereka, melindas mereka. Tuhan itu selalu tepat waktu. Meskipun menurut kita deg-degan juga ya. Kalau hidup kita semakin tertekan. Di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Nah sekarang saya tunjukkan kepada ayat 12 ini ajaib. Ini yang saya sebut berkat terselubung. Kan sekarang mereka benar-benar sudah tidak punya lagi pegangan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Jerami nggak dikasih. Loh kalau kita jadi kerja paksa, kita labornya ya, buruhnya ya boleh. Tapi paling nggak kan, nggak ada yang namanya pabrik itu bikin apa, lalu habis itu bahannya, itu buruhnya cari sendiri semuanya, pergi ke sawah, ke pasar, cari sendiri semuanya. Kan sudah ada, pasti ada bagian purchasingnya. Purchasing pasti ada bagian pembeliannya. Ini nggak ada. Lu cari sendiri, kamu cari sendiri. Di mana saja kamu mendapatnya. Meskipun bangsa Israel belum berseru pada Tuhan. Tapi Tuhan sudah sediakan. Bangsa Israel itu dari dulu gemblengannya gini. Makanya nanti turun-temurun hingga hari ini, mereka menjadi inventor-inventor. Baik itu obat, senjata, teknologi. Karena kalau terjepit, terhimpit, mau nggak mau orang jadi pintar. Tapi pintarannya dari Tuhan. Saya tunjukkan ayat 12 ini ajaib. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir. Untuk mengumpulkan apa? Tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Ajaib nggak? Dari dulu nggak, sudah yang namanya orang nggak mikir lagi. Udah di luar kepala, tahu batu bata ya jerami. Kali ini kok bisa ada ide baru. Ini bukan alternatif, bisa jadi sama bagus jikalau bukan lebih bagus. Tunggul gandum, ganti jerami sebagai bahan dasar batu bata itu. Interesting ya. Ketika kita kira di depan tutup pintu, ternyata Tuhan buka pintu yang lain. Pintu itu masih tutup rapat. Enggak untuk waktu yang lama. Ronde 1, 2, 3, 4, 5, 10 tulah. You know what happened? Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu terjadi
terjadi great deliverance atau kelepasan dahsyat. Tuhan membebaskan bangsa Israel dengan demonstrasi. Ya. Tapi di ayat 12 ini saya terharu. Bangsa Israel baru hari itu menemukan sesuatu yang baru. Ternyata ganti jerami adalah tunggul gandum. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, ya, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Saya ingat kesusahan sehari hanya untuk sehari, setiap hari selalu ada kasih karunia yang baru. Dan waktu kita hidup semakin berat, kalau kita mikirnya sebulan, setahun, maka kita akan mati kutu, kita akan matinya gelisah. Berencana boleh, khawatir jangan dibawa sejauh itu. Tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Di ayat 13 saya ambil asumsi bahwa lewat tunggul gandum tersebut, bangsa Israel mendapatkan kuota yang sama untuk batu bata. Tapi kan memang si Firaun dan mandur-mandurnya ini memang mau cari masalah ya. Kalau memang mau cari masalah ya, sekalipun sama pun pasti dicari kurang-kurangnya. Mungkin misalnya, sama kita nggak ada hak sekarang untuk cambukin mereka. Mungkin Firaun beritahu sama beberapa mandurnya, siapa tahu pecahkan berapa karung atau berapa kontainer. Lalu beritahu, nih loh kurang, timbangannya nggak sampai. Lalu kita akan sesah mereka. Saya nggak tahu, nggak ditulis di Alkitab begitu, tapi kecurangan Firaun itu tidak sulit untuk dipercaya. Karena orang-orang ini adalah hatinya syarat dengan roh jahat. Jadi Alkitab berkata, pengerah-pengerah itu ngomong begini, selesaikan pekerjaanmu. Saya anggap itu pasti selesai. Bangsa Israel pasti akan disertai Tuhan. Tugas sehari seperti waktu ada jerami, itu selesai. Meskipun nanti di ayat-ayat berikutnya saya nggak baca, pengerah-pengerah itu cambuki mereka, marahi mereka, sesah mereka dan berkata, kurang. Alkitab kan hanya menceritakan dramanya. Tapi kan faktanya tidak semuanya apa yang terjadi hari itu satu-satu secara detailing, satu-satu secara spesifik diceritakan sampai ke angka-angkanya, nominal batanya semuanya kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi mengenali sifat Firaun yang jahat, saya rasa dia nggak mungkin fair sama bangsa Israel. Tapi mengenali karakter Tuhan yang mulia, saya percaya Tuhan memberi mereka apa yang mereka perlukan. Saya kasih 3 poin ini untuk mengingatkan kita bagaimana kita menemukan kasih karunia saat hidup terasa berat dan seolah-olah semakin berat. Nomor 1, mindset ini dulu ya, ada hari-hari yang berat saat kita mengiring Tuhan Yesus. Terimalah itu. Nggak usah didebat ini. Nggak usah dipertanyakan lagi. Memang begitu. Ini banyak juga cross referensinya di Alkitab, di pengkhotbah dikatakan, masa kita mau menerima hari baik, hari buruk pun ada. Ayub pun mengalami itu. 2, yang kita harus waspadai adalah keinginan setan. Setan ingin kita meragukan Tuhan saat hidup kita susah. Ini yang kita harus waspada. Kita tahu maksud hatinya. Dia mau kita kehilangan iman. Saya juga jadi ingat cerita-cerita lain seperti Goliat itu. Goliat kalau memang mau matiin bangsa Israel, udah mati tuh orang Filistin, sudah bukan lawannya. Goliat 40 hari konferensi sendiri, tapi olok-olok bangsa Israel. Apa yang dia mau ya? Karena Goliat itu kan dihinggapi roh jahat. Dia maunya apa ya? Kalau dia memang mau nyawanya orang Israel, mati itu semua. Hari itu sudah mati sudah. Mereka tinggal serang gitu aja sudah. Saul itu sudah lemah lunglai kok. Dia sudah menjadi raja yang tidak tidak kompeten. Yang dia mau adalah menyampaikan sebuah pesan, dan itu turun-temurun bangsa Israel yang masih ada di seluruh kolong langit, di seluruh penjuru angin, harus lemah mental dan iman. Yang dia ingin rebut dan rampas adalah iman umat Tuhan, supaya nanti mereka tidak punya kekuatan untuk menurunkan zaman Mesias bagi seluruh dunia. Yang dia olok-olok semuanya. Jadi sebenarnya yang setan inginkan adalah imanmu dan imanku. Bukan kesehatan kita, bukan pekerjaan kita, bukan uang kita, dan juga bukan keluarga kita, bukan semuanya itu. Yang dia inginkan adalah imanmu. Karena dia tahu iman itu kalau kita pelihara, dia dalam bahaya. 3, berkat terselubung Tuhan sediakan di dalam lembah.
Ya, ini mungkin tulisan di dalam lembah. Ya, berkat terselubung Tuhan sediakan di dalam lembah. Jadi ingat ya, in the valley ada blessing yang tidak ada on the mountain. Di dalam lembah ada berkat yang tidak mungkin Anda dapatkan di atas gunung atau bukit-bukitan. Ada specific grace, kasih karunia tertentu yang hanya ada di dalam jurang kehidupan. Temukan tunggul gandummu. Jangan bergantung melulu dengan jerami. Jerami kalau ada, puji Tuhan. Kalau nggak ada, tunggul gandum is fine by me. Cukup bagiku. Saya bersyukur hari ini Tuhan pasti akan menunjukkan pertolongannya bagi setiap kita. Mari kita sungguh-sungguh berdoa sekali lagi, hampiri tahtanya. 3 poin sini kau taruh dalam dadamu dan jadikan pedoman hidupmu di saat hidupmu terasa susah. God bless you. Jesus loves you. Saya bacakan kesaksian untuk menambal iman Anda. Mungkin ada orang yang imannya lagi rapuh. Christina Natalia. Dalam saat teduh bersama, tanggal 6 Mei 2026, di akhir acara, Pastor Philip menubuatkan tentang pintu pekerjaan yang hampir tertutup, namun ditahan oleh tangan yang berlubang paku. Tepat di hari yang sama, saya mendapat email panggilan seleksi tahap akhir PFLP. Awalnya saya ragu karena sebelumnya saya sudah ditolak dari BUMN yang saya lamar. Namun setelah mendengar nubuatan itu, yang hanya disampaikan sekali pada saat teduh bersama hari itu, saya menangis dan mengimani bahwa nubuatan itu untuk saya. Saya melangkah dengan iman bahwa kali ini Tuhan akan bekerja secara penuh. Namun saya kembali tertolak. Ada kekecewaan yang saya rasakan, tapi saya tetap berpegang teguh pada nubuat itu dan percaya bahwa pintu itu pasti masih dibukakan bagi saya. Tepat di hari yang sama, saya justru dihubungi dan dinyatakan lolos oleh program yang sama yang sebelumnya 2 kali menolak saya. Saya teringat nubuatan itu dan percaya bahwa tangan Tuhan Yesus benar-benar menahan pintu pekerjaan itu agar tidak tertutup. Semua penantian dan doa Tuhan jawab dan berikan dengan cara yang paling ajaib. Tuhan Yesus sungguh sangat baik kepada saya dan janjinya selalu benar. Haleluya, selamat untuk orang-orang yang memperoleh pekerjaan. Farah, Pendeta Philip serta para pendeta dan rekan sepelayanan dalam tim pelayanan, salam sejahtera. Saya Farah dari Tiongkok. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menggunakan kalian dengan luar biasa sehingga membawa kebangkitan rohani dan berkat melalui saat teduh bersama. Di sini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang paling tulus pada kalian dan berbagi sebuah mujizat. Pada tanggal 14 Mei 2026, saya pernah meninggalkan pesan di platform kalian untuk meminta tim kalian mendoakan bibi saya yang belum percaya Tuhan. Ia sedang menderita kanker dan mengalami pecahnya pembuluh darah kardiovaskular. Saat itu rumah sakit menyatakan bahwa ia hanya memiliki sisa waktu hidup 48-72 jam dan perawatan medis sudah dihentikan. Namun betapa ajaibnya kasih karunia Tuhan. Ketika saya mengunjunginya pada tanggal 15, pendarahannya telah berhenti. Selama sekitar 10 hari ini, beliau mengalami pembebasan dan penyembuhan. Tidak hanya pendarahannya berhenti, tetapi pompa penghilang rasa sakit dan kateter urinnya pun telah dilepas. Dan beliau mulai mengkonsumsi makanan cair. Tuhan yang baik dan penuh kasih telah menyelamatkannya dari ambang kematian. Terima kasih kepada Allah kita yang ajaib. Haleluya. Saya juga dengan tulus berterima kasih atas doa-doa tim kalian. Semoga kalian membagikan kesaksian yang mulia ini kepada lebih banyak orang untuk menguatkan iman mereka. Haleluya. Pasti kami tidak akan pernah berhenti ya sampai Tuhan datang, Tuhan izinkan kami semua untuk terus menerus menjadi saluran berkat. God bless you. Thank you untuk kata-kata yang menguatkan iman kita semua. Setio Utami Ambarwati. Shalom Pastor Philip, saya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan. Saya bukan anggota jemaat GMS, namun saya sering mendengarkan saat teduh bersama. Kontrak kerja saya tidak diperpanjang. Dan saya sempat merasa terpuruk karena di usia 54 tahun cukup sulit untuk melamar pekerjaan. Beberapa perusahaan menolak lamaran saya. 2 bulan yang lalu, saya mengikuti saat teduh bersama. Dan ketika itu pastor mengatakan bahwa ada seorang yang berdoa meminta pekerjaan. Saya menerima, mempercayai, dan mengaminkan hal itu untuk saya saat itu juga. 2 bulan kemudian, saya mendapatkan panggilan interview dengan proses seleksi karyawan yang ketat. Mengingat saya harus bersaing dengan anak-anak muda yang lebih cekatan di usia saya yang sudah 54 tahun ini. Saya hanya mengandalkan Tuhan Yesus selama menghadapi psikotes yang sulit dan interview dengan beberapa pejabat perusahaan. Karena melihat usia saya yang sudah mendekati usia pensiun, saya terus berdoa,
memuji Tuhan sambil menangis dan membaca firman. Akhirnya Tuhan genapi janjinya. Saya diterima bekerja pada tanggal 8 Juni. Saya menangis rasanya seperti mimpi bisa diterima kerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Philip dan tim. Tuhan berkati. Wow, sungguh ya. Nggak pernah sia-sia kan kalau kita berdoa, kalau kita beriman. Dan saya percaya hari ini juga sama bagi setiap kita yang punya pergumulan. Yang pasti langkah hidup kita itu Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Kemanapun kita pergi, asal kita percaya, kita akan melihat tangan Tuhan bekerja. Oke, tanggalkan semua kekhawatiranmu, perasaan gelisah. Ini waktunya kita bersuka cita, bergembira karena Tuhan. Ada Tuhan hari ini dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita sama-sama memuji Dia. Saya merasakan beban saat teduh bersama setiap jemaat, keluarga saat teduh. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa untuk setiap orang yang bergumul di dalam bisnis pekerjaannya. Tuhan Yesus, Kau menilik dari sorgamu yang mulia. Kau jamah, buka pintu, tutup pintu yang mengganggu. Buka pintu lebar, ya Tuhan yang melegakan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Keluar masuk, ya Tuhan, usaha, bidang pekerjaan, keluarga saat teduh bersama diberikan kelonggaran oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. I speak healing by Calvary. Oleh bilur-bilur Kristus di Kalvari, sembuh sakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta Tuhan, untuk setiap permohonan doa ini kami sepakati sama-sama, baik yang untuk keturunan, untuk keselamatan keluarganya. Ya Tuhan, mereka yang sudah anggota keluarganya yang belum kenal Tuhan atau yang sudah mundur dari jalan Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, Kau jamah, Kau lawat masing-masing mereka. Terima kasih Tuhan. Tetap nanti-nantikan Tuhan. Saya merasakan ada satu orang ibu, Anda dalam hari ini sudah muntah. 10 kali ada. Anda lemas sekali. Anda sudah disuruh ke dokter sekali, masih tidak mau karena lemas. Anda cuma minum cairan, mencoba obati sendiri. Keadaanmu tidak membaik, tetapi detik ini juga Tuhan menyembuhkanmu. Bangun ibu, mulai siapkan makan malamnya untuk keluarga Anda. Anda sudah sehat seperti mertua Petrus yang demamnya pergi. Di dalam nama Yesus, semua penyakit, baik itu pencernaannya, semua penyakit disentri, diare, segalanya di dalam nama Yesus, aku tengking dan patahkan. Aku lenyapkan semua kelemahan tubuhmu. Bukan aku, Tuhan Yesus melenyapkannya. Tuhan angkat semua sakit penyakitmu dan penderitaanmu. Bangun layani keluargamu. Tuhan Yesus sudah menyembuhkanmu. Ada satu orang yang mesinnya sembuh. Sesuatu yang aneh saya dengarkan. Mesin yang sembuh. Yaitu ada mesin yang Anda baru beli untuk pabrik Anda dan ini membuat pusing, semua sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, tetapi terus-menerus tidak bisa jalan. Bukan hanya tidak bisa maksimal, itu selalu mogok dan selalu trouble. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan mesin itu. Di dalam nama Yesus, I speak words of healing. Kata-kata kesembuhan juga bukan hanya kepada makhluk hidup, tapi juga pada benda mati yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Mesin itu berjalan, tidak perlu teknisi lagi didatangkan dari luar negeri, karena Tuhan Yesus sudah membuatnya jadi baik, dan dengan demikian Tuhan memberikan berkat tersendiri. Anda bisa menghemat dana itu, dan Tuhan memberkati ekonomimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kebajikan kemurahan akan mengikuti kita. Amin. Terima kasih untuk kebajikan kemurahan-Mu. Kami terima dulu dengan iman, percaya sebelum melihat. Kami tahu Tuhan mendengar doa dan Tuhan pertolongan-Mu. Tuhan berikan kepada keluarga saat teduh bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, menyertai-mu dari sekarang sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.